Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizya Randa, peserta Latsar CPNS 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas pembuatan mind map yang berisi konsep-konsep atau informasi penting yang mana untuk memenuhi tugas pelatihan dasar CPNS untuk modul yang pertama dengan bahasan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baik, langsung saja kita ke wawasan kebangsaan. Dalam wawasan kebangsaan ini dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi atas kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, dalam wawasan kebangsaan ini ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, pada 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat akan mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Dan ketiga adalah pada tanggal 30 April 1962 di Jakarta diselenggarakan pertemuan besar pemuda yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Dan keempat ini pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilaksanakan Kongres Pemuda kedua. Yang kelima, pada 1 Maret dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumaki Chiharada, pemimpin pemerintah kependudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disebut dengan BPUPKI. Dan yang keenam, PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah itu ada 4 konsensus dasar yang dimana terdiri dari Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Nah, ini bendera nasional Kesatuan Republik Indonesia, biasa disebut dengan Sang Merah Putih, itu pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Dijelaskan juga di sana bahwasanya bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, setelah itu ada manajemen pemerintah negara. Yang pertama adalah fungsi, yaitu melayani masyarakat, mengayomi, dan memperdayakan masyarakat. Lalu yang kedua, fungsi negara, di mana fungsi negara terdiri dari konstitutif, eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu tugas nasional, melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lalu untuk tujuan nasional atau cita-cita negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu untuk struktur kelembagaan negara itu, yang mana terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Lanjut, untuk pembahasan selanjutnya adalah nilai bela negara, yang mana bela negara ini adalah tekad, sikap, maupun perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga keadilan dan kedaulatan, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang dijiwai kecintaan kepada negara Republik Indonesia
Pancasila dalam menjalankan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dari berbagai ancaman di dalam nilai-nilai bela negara, yaitu terdiri dari cinta tanah air, yang mana contohnya seperti menjaga kekayaan alam Indonesia, menjaga nama baik bangsa, negara, serta memberikan kontribusi terhadap negara. Dan yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang mana contohnya berpartisipasi aktif di dalam organisasi masyarakat, profesi, maupun politik, ikut serta dalam pemilihan umum, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang mana contohnya seperti paham-paham nilai dalam Pancasila, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan yakin bahwasanya Pancasila adalah dasar dari negara. Untuk selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Contohnya bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Untuk yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara, senantiasa selalu bersyukur atas apapun itu. Jadi untuk penerapan atau pengimplementasian untuk ASN yang mana disebutkan dari nilai-nilai tadi, nilai-nilai dasar negara, adalah dilaksanakan atau dikerjakan sesuai dengan fungsi ASN. Yang pertama kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Ada kata-kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.